Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai materi aspek keperilakuan pada teori akuntan dan aspek teori kontingensi dalam akuntansi keperilakuan. Di sini beranggotakan saya sendiri yaitu Yolanda Farhanawiyani Putri, ada Dewi Lestari dan Sally Wulansari. Baiklah, pada bagian pertama ini saya akan menjelaskan tentang aspek keperilakuan pada etika akuntan, di mana ini dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama dilema etika. Dilema etika itu sering muncul sebagai konsekuensi konflik audit karena auditor harus berada dalam situasi pengembalian keputusan antara yang etis dan tidak etis. Yang kedua, ada penalaran moral. Nah, penalaran moral dan pengembangan memainkan peran kunci atau bisa disebut sebagai peran utama dalam seluruh area profesi akuntansi. Akuntan yang secara kontinu atau berkelanjutan dihadapkan pada dilema yang berada pada konflik nilai. Selanjutnya ada model pengembalian keputusan etis, di mana model pengembalian keputusan etis juga dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu pendekatan kognitif lingkungan terhadap pengembalian keputusan etis. Nah, ketika banyak riset yang berhubungan dengan perilaku etis individual untuk mengukur tingkat moral reasoning individual, telah berkembang pendekatan tambahan yang membahas komponen lain dari model riset. Yang kedua, ada model alternatif pengembalian keputusan etis. Noren pada tahun 1988 memperluas teori agensi dengan membahas ekonomi etis dalam konteks kontrak, didasarkan pada minat individual. Dia menyatakan aksi yang paling menguntungkan terdapat model pengembalian keputusan etis lain yang dikembangkan secara spesifik untuk profesi akuntansi. Selanjutnya ada riset perilaku etis akuntan. Mendefinisikan dan menjelaskan 4 area akuntansi utama yang menyelidiki tingkat moral reasoning akuntan dan perilaku yang berhubungan, yaitu studi pendidikan etika, studi pengembangan etika, studi penilaian etika, dan yang terakhir studi lintas budaya. Akan saya jelaskan 4 komponen tersebut. Yang pertama yaitu studi pendidikan etika. Nah, studi pendidikan etika ini berusaha menentukan efek dari pendidikan terhadap keahlian moral reasoning individual daripada praktisi maupun mahasiswa akuntansi. Yang kedua, ada studi pengembangan etika. Studi pengembangan etika berfokus pada pengembangan moral reasoning dalam profesi akuntansi. Yang ketiga, ada studi keputusan etis. Nah, studi keputusan etis ini berfokus pada hubungan antara bermacam-macam ukuran dan perilaku terhadap bidang akuntansi. Yang terakhir ada studi etis lintas budaya. Perbedaan budaya mungkin muncul di antara kelompok akuntansi dari negara yang berbeda-beda. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, di sini ada kode etik profesi akuntansi. Etik yang telah disepakati bersama oleh anggota dari suatu profesi disebut sebagai kode etik profesi. Kode etik profesi akuntan publik adalah aturan etika yang diterapkan oleh anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Yang pertama itu ada kode perilaku profesional. Perilaku etika yang merupakan fondasi peradaban modern. Profesionalisme mengarah pada perilaku, tujuan dan kualitas yang membentuk karakter atau ciri profesi atau orang-orang yang profesional. Nah, yang kedua itu ada prinsip-prinsip etika. Yang pertama berdasarkan International Federation of Accountants. Prinsip-prinsipnya yaitu ada integritas. Seorang akuntan profesional harus bertindak tegas dan jujur dalam semua hubungan bisnis dan profesionalnya. Yang selanjutnya ada objektivitas. Seorang akuntan profesional harusnya tidak boleh membiarkan terjadinya bias, konflik kepentingan, atau di bawah pengaruh orang lain, sehingga mengesampingkan pertimbangan bisnis dan profesionalnya. Yang ketiga ada kompetensi profesional dan kehati-hatian. Seorang akuntan profesional mempunyai kewajiban untuk memelihara pengetahuan dan keterampilan profesional secara berkelanjutan pada tingkat yang diperlukan. Yang keempat ada kerahasiaan.
Seorang akuntan profesional harus mengetahui kerahasiaan informasi yang diperolehnya sebagai hasil hubungan profesional dan bisnis. Yang kelima ada perilaku profesional. Seorang akuntan profesional harus patuh pada hukum dan perundang-undangan yang relevan. Nah, yang selanjutnya ada Ikatan Akuntansi Indonesia nih, berdasarkan Ikatan Akuntansi Indonesia yaitu IAI. Prinsip-prinsipnya yaitu ada tanggung jawab profesi, selanjutnya kepentingan publik, dan yang terakhir satu ciri utama dan suatu profesi. Nah, yang ketiga itu ada yang terakhir nih, ada aturan dan interpretasi etika. Aturan dan etika berdasarkan IAI ini memuat 5 hal. Ya, hal yang pertama itu standar umum dari prinsip akuntansi. Yang kedua, tanggung jawab dan praktik lain. Yang ketiga, tanggung jawab pada klien. Dan yang ketiga, independensi, integritas, dan objektivitas. Dan yang kelima, tanggung jawab kepada rekan seprofesi. Nah, selanjutnya ada implikasi bagi riset mendatang. Satu masalah menonjol yang masih dihadapi oleh peneliti akuntansi dalam menyelidiki dimensi etika profesi akuntansi berhubungan dengan keputusan apakah akan terus memperluas atau menyatukan teori konflik dan ukuran dalam kerangka kerja pengambilan keputusan etika 4 komponen dari RES. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu aspek teori kontingensi dalam akuntansi keperilakuan. Teori kontingensi. Apa sih teori kontingensi? Teori kontingensi itu merupakan alat pertama dan yang paling terkenal untuk menjelaskan berbagai variasi dalam struktur organisasi. Teori ini memiliki sistem yang terbuka pada suatu perusahaan dan sangat berkaitan dengan interaksi untuk penyesuaian dan pengendalian terhadap lingkungan guna kelangsungan hidup usaha. Suatu sistem laporan keuangan perusahaan adalah salah satu dari subsistem tersebut. Nah, yang selanjutnya di sini ada munculnya perumusan kontingensi. Ada 5 pengaruh munculnya perumusan kontingensi. Yang pertama itu ada pengaruh hasil empiris. Apabila diperoleh hasil yang tidak memuaskan, maka masalah tersebut harus dipecahkan dalam kerangka universal yang telah menjadi sumber stimulus bagi pengembangan perumusan kontingensi. Yang kedua ada efek teknologi. Teknologi produksi memiliki pengaruh yang paling penting terhadap jenis informasi akuntan yang disajikan. Hal ini memunculkan aspek selain teknologi yang berpengaruh atas informasi yang disediakan untuk mencapai efektivitas. Yang ketiga ada efek dari struktur organisasi. Nah, ada bukti menyatakan bahwa struktur organisasi mempengaruhi cara dengan mana informasi penganggaran digunakan paling baik. Penggunaan gaya anggaran yang sesuai dengan bertanggung pada derajat tingkat paling ketergantungan yang ada di antara pusat tanggung jawab yang terlibat. Yang keempat ada efek lingkungan. Faktor lingkungan juga dilibatkan untuk menjelaskan perbedaan dalam penggunaan informasi akuntansi. Pengaruh persaingan dihadapi oleh perusahaan yang memakai manajemen pengendalian, menyimpulkan bahwa kesempurnaan akuntansi dan sistem pengendalian dipengaruhi oleh intensitas persaingan yang dihadapi. Yang terakhir itu ada pengaruh teori organisasi. Nah, gerakan ini merupakan pendekatan universalistis terhadap pendekatan akuntansi manajemen menjadi mode pada tahun 1970-an. Kelebihan dari pendekatan ini tidak dapat dijelaskan hanya oleh tekanan penemuan empiris yang berusaha untuk menemukan teori yang bersifat menjelaskan. Sekian itu yang dapat saya sampaikan. Presentasi yang selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi variabel-variabel dasar kontingensi dan hubungannya. Yang pertama ada variabel sosial, di mana dalam teori ini memiliki praktik pelaporan di setiap negara yang dipengaruhi oleh variabel-variabel sosial tertentu. Nah, variabel-variabel sosial terdiri dari beberapa faktor yang terutama terdapat di sebuah perusahaan dalam suatu negara yang merupakan hal pokok yang bervariasi pada setiap negaranya.
Variabel yang kedua yaitu lingkungan, di mana lingkungan perusahaan ini merupakan konsep dalam hubungan dengan ketidakpastian yang memiliki dua dimensi. Yang pertama ada dimensi stabil dan dinamis yang ditandai dengan tingkat keputusan faktor perubahan lingkungan internal dan eksternal yang pada dasarnya sama dari waktu ke waktu dan memiliki proses yang berkesinambungan. Yang kedua ada dimensi homogen heterogen dapat digambarkan dalam hubungannya dengan tingkat keputusan di mana faktor lingkungan sebagai alternatif dari yang terkecil sampai yang terbesar. Lalu variabel yang ketiga yaitu adanya atribut organisasi, di mana atribut organisasi ini tetap merupakan konsep yang berkaitan dengan penyediaan dan perorganisasian sumber daya perusahaan yang meliputi ukuran organisasi, teknologi, dan lain sebagainya. Nah, besaran suatu organisasi ini merupakan konsep dari ukuran yang ada di dalamnya, seperti jumlah karyawan, tingkat perputaran penjualan, nilai aset bersih atau modal yang digunakan, dan hal lainnya pada umumnya ini yang saling berhubungan. Baik, materi yang selanjutnya yaitu ada isi teori kontingensi. Yang pertama ada studi empiris, di mana terdapat suatu empiris dalam area akuntansi yang dengan tegasnya ini mengadopsi pendekatan kontingensi sebelum pengumpulan data. Lebih lanjutnya lagi, dua di antara dari studi utama ini menggunakan faktor metodologi analisis yang memandang permasalahan dalam penafsiran dan perbandingan. Lalu yang kedua ada perumusan teoretis, di mana Gordon dan Miner ini berusaha untuk menyediakan kerangka yang menyeluruh bagi perencanaan sistem informasi akuntansi atau SIA yang mempertimbangkan kebutuhan spesifikasi organisasi yang luas dalam teori organisasi. Nah, kebijakan manajemen dan akuntansi ini untuk mengidentifikasi variabel adalah hal penting bagi pencapaian suatu organisasi, di mana lingkungan, gaya pengambilan keputusan, dan karakteristik organisasi ini diusulkan sebagai variabel kontingensi yang terpenting. Nah, masing-masing variabel kontingensi ini memiliki hubungan dengan kondisi-kondisi yang sesuai dengan variabel di SIA. Materi selanjutnya yaitu kerangka evaluasi teori kontingensi, di mana SIA hanya meliputi salah satu bagian dari struktur pengendalian organisasi. Nah, suatu strategi pengendalian organisasi ini akan melibatkan pertimbangan desain organisasi, sistem informasi manajemen, dan sistem perencanaan pengendalian. Nah, dengan adanya kekurangan tersebut, dibentuklah sebuah teori kontingensi SIA di luar konteks dari keseluruhan paket pengendalian dan organisasi nyata. Yang pertama yaitu apa yang mendasari SIA sehingga berpengaruh baik terhadap apa yang dilakukan oleh organisasi untuk mencapai tujuannya, dan proses pengendalian lain yang komplementernya terhadap SIA. Lalu yang kedua terdapat jangkauan menyeluruh dari faktor yang akan mengaruhi pencapaian organisasi dan bahwa hal ini akan mengendalikan strategi dan strukturnya, serta menyatakan mengenai produk pasar dan peraturan antar organisasi yang memiliki pengaruh SIA terhadap riset yang kelihatannya relatif lebih kecil. Nah, pada akhirnya perlu ditentukan faktor apa saja yang mendasari pencapaian organisasi yang lebih efektif dengan menggunakan perbandingan antara sasaran hasil organisasi dengan standarnya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.